berikut adalah video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Silakan ketua kelasnya untuk memimpin doa. Berdoa syabra. Berdoa mulai. Kepada ibu guru memberi salam. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak, sebelum bahasa absen, bisa minta tolong untuk berdiri sebentar. Untuk cek perhatian dari ujung kaki kamu sampai ujung kepala. Semuanya lengkap? Ada yang tidak menggunakan ikat pinggang? Kaos kakinya berwarna? Semuanya lengkap ya? Silakan duduk kembali. Holifatunisa, Dafa, Fabian, Fairen, Febita, Febrian, Najwa, Faid, Nabila, Husna, Izam, Rahma, Riki, Ibnu. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, baca matanya dulu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Nah, kenapa kok saya tanya seperti itu? Untuk bertanya apakah kalian sudah bersyukur atas nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita di hari ini. Baca matanya, nikmat apa sih yang pertama kali kita dapat ketika kita membuka mata? Nikmat sehat. Secara logika, kalau kita tidak diberikan kesehatan, apakah kita bisa sampai di sini? Apakah kita bisa bertatap muka kembali? Apakah kamu bisa bertemu dan melihat kembali orang tuamu? Keluargamu? Begitu kenapa Allah selalu menekankan kepada kita dan Nabi Muhammad juga mengajarkan kepada kita untuk memulai segala sesuatu dengan membaca doa. Begitupun ketika kita selesai mengerjakan sesuatu, bangun tidur, setelah makan, setelah belajar apapun itu juga ditutup dengan berdoa. Oke. Nah, anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi kelanjutan materi dari bab 7 yang kemarin. Kemarin kita sudah membahas tentang apa? Pengertian iman kepada hari akhir. Sekarang Basul mau tanya nih, apa pengertian iman kepada hari akhir? Dia tahu? Oke, silakan Fairel. Iman artinya percaya. Jadi iman kepada hari akhir mempercayai dalam sepenuh hati bahwa hari akhir akan datang. Nah, apakah sebenarnya disampaikan oleh Fairel? Iman artinya sedangkan iman kepada hari akhir artinya mempercayai dengan sepenuh hati bahwa hari kiamat atau hari akhir pasti akan datang. Hari kiamat itu apa sih? Hari
peristiwa setelah terjadinya hari kiamat. Oke, semua membawa buku ya. Oke, anak-anak, kita akan melihat materi yang sudah belajar buat dalam sebuah video singkat. Silakan untuk diperhatikan karena nanti ada tugas kelompok yang harus kalian kerjakan secara bersama menggunakan laptop masing-masing. Dikerjakan secara berkelompok. Baca ya, apa itu pengertian dari yaumul fa'asyam. Akan dijelaskan dalam sebuah channel YouTube sudah saya download, hampir serupa dengan materi yang sudah saya jelaskan, tapi nanti di sini akan lebih jelas. Oke, ingat perhatikan karena nanti ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kristu semuanya? Semoga kita senantiasa mendapat bimbingan Allah menuju jalan yang lurus. Hari kiamat merupakan saat berakhirnya seluruh kehidupan alam semesta di dunia, yaitu pada hari kami gulung langit seperti menggulung lembaran-lembaran kertas. Sebagaimana kami telah memulai penciptaan pertama, begitulah kami akan mengulanginya. Itulah suatu janji yang pasti kami tepati. Apakah mereka telah melaksanakan kewajiban-kewajiban agama dengan baik, memperbanyak amal kebaikan, atau malah terjerumus dalam dosa dan keburukan? Ini adalah momen introspeksi yang mengingatkan manusia akan pentingnya menjalani hidup dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Bagi orang-orang yang telah menjalani hidup dengan baik, dengan penuh ketakwaan dan kebaikan, yaumul hisab akan menjadi saat yang membahagiakan. Mereka akan menerima pahala yang berlimpah dari Allah. Namun, bagi mereka yang hidup dalam kedurhakaan dan melakukan dosa besar, yaumul hisab akan menjadi saat yang menakutkan. Dalam Al-Quran Allah berfirman, pada hari ini, tiap-tiap jiwa diberi balasan dengan apa yang diusahakannya. Tidak ada yang dirugikan pada hari ini, sesungguhnya Allah amat cepat hisabnya. Ayat ini menggambarkan keadilan dan kecepatan dalam perhitungan Allah terhadap amal perbuatan manusia. Dengan menjalani yaumul hisab dengan penuh kesadaran, manusia diingatkan akan tanggung jawab hidupnya dan pentingnya menjalani kehidupan dunia dengan baik. Tahapan ini menjadi saat penting dalam perjalanan manusia menuju akhirat karena kotak suara hasil perhitungan di yaumul hisab akan membawa konsekuensi yang abadi, yaitu surga atau neraka. Oke, selanjutnya dari hal yang sudah saya sampaikan tadi, setelah ini kalian akan saya beri sebuah tugas untuk dikerjakan secara berkelompok. Yang nanti ada 2 jenis tugas, meskipun itu masih serupa tugasnya, namun nanti di sini berbeda dengan hari-hari sebelumnya. Kita akan mengerjakan tugas menggunakan laptop. Oke, laptopnya sudah dinyalakan semuanya.
yaumul kalau sampai terbalik-balik. Ya kan? Tadi ada yang terbalik kan? Tadi ada terbalik. Skornya cuma 3. Ya kan? Sayang sekali, ini ternyata ada yang skor sempurna lagi. Lagi-lagi kelompok 4. Oke, sekali lagi kita sempurna untuk kelompok 4. Anak-anak, demikian tadi pembelajaran hari ini ya. Bisa kita simpulkan bersama, oke? Gimana, masih kecewa? Wah, aku tuh masih gelo gitu ya. Karena apa? Laptopnya kan? Iya, bukan masalah. Laptopnya lemot, tapi kamu pindah laptop yang lain, skormu kan juga bagus. Kamu mau berapa? Kelompok 2. Kalau dibandingkan dengan kelompok 3, tapi waktunya di belakang kamu daripada mereka. Kan berarti kinerja kalian lebih cepat. Iya kan? Nggak masalah laptopnya. Yang penting kalau kamu sudah masuk, mulai mengerjakan itu waktu akan berjalan. Oke, lain kali kita akan gunakan lagi quiz ini. Gimana? Ya. Nah, kita simpulkan dulu anak-anak, kita simpulkan bersama-sama pembelajaran hari ini. Kita ulang lagi dari awal. Dari quiz yang sudah kamu kerjakan juga ada pertanyaan yang menjurus ke sana ya kan? Kehidupan manusia setelah manusia itu meninggal. Yang pertama, fase kehidupan apa? Sudah saya jelaskan tadi, yaumul ba'ats. Apa itu yaumul ba'ats? Hari kebangkitan atau hari dibangkitkannya manusia dari alam barzakh, alam kubur. Kemudian perjalanan yang kedua, fase kehidupan yang kedua adalah yaumul mahsyar. Yaumul mahsyar yaitu nanti ketika manusia itu sudah dibangkitkan, kemudian mereka berjalan berbondong-bondong menuju satu tempat yang dinamakan padang mahsyar. Tempatnya yang sangat panas dan sangat luas, tidak ada kehidupan apapun di sana kecuali orang-orang tadi yang sudah dibangunkan oleh Allah dari alam barzakh. Kenapa kok dikumpulkan di padang mahsyar? Untuk apa? Ngantri. Cowok-cowok mau ngantri. Ngantri untuk apa? Dimintai pertanggungjawaban atas segala amal yang telah dilakukan selama manusia itu hidup di dunia. Ya. Kemudian fase kehidupannya selanjutnya adalah yaumul. Setelah mereka berkumpul, mereka antri. Yaumul. Apa itu yang hisab? Hari perhitungan. Apa yang dihitung? Amalnya dihitungi. Sekecil apapun dosa yang kita lakukan, ngapusi kancane misalnya, ngumpet ke pensil temennya, itu kan orang lain nggak lihat, tapi Allah yang maha melihat. Atau kamu disuruh ibumu, Dek, ibu minta tolong dibeliin gula. Lah, nah kata-kata lah itu kecil sepele, tapi mengandung dosa. Gitu loh. Jadi kita harus berhati-hati dalam menggunakan indera yang sudah Allah berikan kepada kita, entah itu dari ucapan, dari tangan, ya kan? Ucapan, perbuatan, sikap kita itu sekecil apapun yang jelek-jelek dan sekecil apapun yang baik-baik, bahkan dikatakan perbuatanmu sekecil biji sawi. Kamu tahu sawi nggak? Sawi tahu ya? Sawi itu punya biji-bijinya kecil sekali. Itu kecil, sayur, iya. Itu akan dimintai pertanggungjawaban melalui yaumul hisab gitu. Setelah dihitung, dia Pak No masuk ke fase kehidupan yaitu yaumul jazaa. Apa itu yaumul jazaa? Oh, mizan dulu. Yaumul mizan apa? Nah, setelah tadi dipisah-pisah, dihitung-hitung, kemudian ditimbang. Dikatakan kalau orang itu amalnya baik, maka ia akan menerima kitab sucinya menggunakan tangan kanan. Ya, berat baiknya diberikan, dia menerima dengan tangan kanannya. Oh, sudah dijamin oleh Allah, insya Allah masuk surga. Itu yang bisa dimengerti ya semuanya. Oke, silakan ditutup bukunya. Selamat melanjutkan pelajaran setelahnya. Setelah ini pelajaran apa? Bahasa Jawa. Oke, silakan dinikmati pelajaran selanjutnya. Dan saya minta tolong untuk ketua
Mimpin doa untuk Waduh, siapa? Berdoa mulai.